Kita kembali lagi di Wamorsari Channel. Kembali kali ini kita kedatangan dua deklarator. Tadi satu ya, kemarin satu. Sekarang kembali lagi bersama Bapak Kadus Jana yang hari ini menjadi Kadus ya Pak ya. Yeah. Gimana, sehat Pak Iris? Alhamdulillah. Pak Kadus sehat Pak Kadus. Alhamdulillahirobbilalamin, sehat selalu. Sibuk masih jadi pas di desa ya? Ya masih lah. Sudah 13 tahun. 13 tahun. Pak Kadus pun sama mungkin. Sama, kan satu perjuangan. Oh, satu perjuangan dari awal yang kemarin diceritakan ya Pak ya. Siap. Itu dia guys, dua tokoh yang hari ini kita mau ngobrol. Kita akan bedah sejarah desa Wamorsari seperti apa. Mudah-mudahan tim 11 yang kemarin dibicarakan nanti bisa kumpul ya Pak Kadus ya. Iya. Dan sekarang baru waktu guys. Pak Iris, sebelum nanti Pak Kadus, gimana awal mula mungkin ya, bukan awal mula perjuangan tapi awal mula pertemuan dulu ini sama Pak Kadus Jana gimana dulu Pak? Ingat kan? Kebetulan sih kita satu kedusunan dulu ya. Kita ada di kedusunan 4 dulu, kedusunan Simpang Cimareme. Nah, kita itu kan satu kampung, tapi agak jauh sedikit lah. Beda RT lah. Sekitar jarak ya 500 meter sampai 700 meter. Ya. Nah, di situ kan kita sering kumpul lah. Biasa di saat itu di rumah Pak Sudin. Kebetulan saya dulu statusnya masih gak jelas gitu, maksudnya posisi saya itu di jalan gitu. Jadi banyak waktu untuk meluangkan tentang aspirasi ide dan gagasan kami itu di situ dituangkan bertiga. Sepertinya gitu. Ini sangat luar biasa, ini orang tua saya lah, semenjak pemekaran perintis sampai hari ini di desa. Jadi beliau ini sangat luar biasa bagaimana cara mengimbangi saya bekerja untuk melayani masyarakat. Tapi mungkin Pak Kadus pun kondisinya dulu belum seperti ini ya Mas. Itu masih luar biasa itu. Sosok yang masih ganteng nggak Pak? Ya seperti hari ini saja. Iya benar. Posisinya. Jadi hal-hal seperti itu mungkin lagi lagi fit-fitnya dulu. Masih payu ke cewek juga. 2009 lah. Masih sangat luar biasa itu nilai jualnya itu adalah dari Pak Kadus. Tapi Pak Kadus dulu melihat sosok Pak Eri sebelum hari ini sebagai sekdes mungkin seperti apa sih Pak dulu pas pertama kali melihat sosok anak jalanan ini gitu? Iya, dulu memang pertama ketemuan sama dia, saya, Pak Eri sama Pak Sudin ya, sering kumpul di rumah Pak Sudin. Setelah itu kita ngomong-ngomong ya masalah pemekaran dulu yang ada di Cikondang. Ya, dulu pernah orang Cikondang merintis memekarkan desa Wamorsari. Cuman waktu itu orang Cikondang tidak ada kayaknya tim seperti kita ini. Ya, timnya kurang kali. Jadi cuman pengen maunya doang gitu. Semangat ada, tapi timnya nggak ada, kurang. Cuman saya mempertanyakan waktu itu kepada Pak Eri sama Pak Sudi juga, bagaimana kita kalau misalkan hari ini kita nggak bahas masalah pemekaran, gitu. Waktu itu ya. Terus saya, Pak Sudi sama Pak Eri juga setuju ya. Cuman waktu itu saya juga bingung. Waktu itu kan kita juga orang kampung, Pak Eri juga orang jalanan, Pak Sudi juga sama. Semua SDM-nya pada nggak ada lah, kurang waktu itu. Kurang nggak ada gitu, kurang. Waktu itu saya sama rekan-rekan yang ada di situ cari leader. Waktu itu ada yang sekolah keluaran S1, saya datangin, dia nggak mau. Terus saya dengar ada namanya Ucup, ya Ucup yang dicorai. Ucup yang dicorai ada nama katanya orang itu pintar, itu bahasanya. Bagaimana kalau dipanggil untuk leader seperti itu.
Terus ya didatangi lah seperti dia mau dia seperti itu. Ya terbentuklah tim yang dikatakan tim 11 lah seperti itu. Setiap hari, setiap malam kumpul-kumpul ngebahas itu masalah pemekaran bagaimana lah pokoknya. Dengan kondisi masih siap gadang dulu ya. Iya, nggak ada. Saya pulang tengah malam waktu itu. Tapi latar belakang Pak Kadus sebelum hari ini jadi Kadus apa dulu Pak? Saya latar belakangnya memang waktu latar belakang saya itu masih kerja juga Di konveksi ya. konveksi kadang-kadang di sini juga kerja di nelayan gitu misalnya ke laut itu memang semua pada nggak punya duit lah sering kelaparan waktu itu masih tapi itu, semangat juang kita itu sementara tim ya begitu tinggi ya. ingin memekakan itu walaupun banyak orang yang menyemangkan kita wah anak-anak katanya anak-anak jalanan anak-anak gak sekolah anak bodoh awalnya disepelekan wah disepelekan banget Pak disepelekan banget itu Pak Denny yang tapi dengan semangat kita ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan desa Wongsari luar biasa ya. Sangat luar biasa itu tapi ngomong-ngomong ini saya Pak dari usia yang Pak Kadus hari ini ya. Pak Eris masih siap mengabdi untuk masyarakat gitu Pak jadi kadus terutama kan harus keliling dan sebagainya apa sih Pak kuncinya Pak? Ya kuncinya kita semangat aja lah semangat aja karena semenjak dari nol kita berjuang terus sekarang juga tetap aja berjuang untuk memajukan desa Wongsari ini itu aja kesiapan saya mudah-mudahan lah masih kuat ya masih fit untuk melayani masyarakat desa Wongsari itu kita doakan guys mudah-mudahan para tokoh-tokoh ini sehat-sehat selalu tapi kembali lagi ke yang tadi Pak ini kan latar belakangnya anak jalanan ya Pak ya mindset anak jalanan itu Negatif lah ya Pak negatif lah gimana sih pandangan dulu ini anak jalanan tapi punya ide dan gagasan pengen mengkarin desa gitu Pak ya waktu itu memang saya juga agak-agak bingung juga ya ketika punya semangat untuk memekakan desa terus tadi teh banyak orang-orang yang meledek mengemohan ini bagaimana anak-anak seperti itu bisa memekakan desa hal yang tidak mungkin kata orang-orang itu karena kesemangatan kita waktu itu tim ya sampai hari ini ya bukan saya sampai hari ini juga kerja mengabdi kepada masyarakat desa Wongsari ya mudah-mudahan sampai umur saya karena dibatasi ini gitu tinggal habis satu periode lagi kan ya gitu jadi 2025 dia sudah 60 tahun nanti ya jadi nggak mungkin lagi secara terbuka 34 itu seperti itulah ya. Mudah-mudahan di sisa-sisa akhir jabatan nanti sebelum pensiun Pak Kadus diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dari tim 11 yang tadi dibicarakan oleh dua tokoh ini, berapa orang sih yang di luar yang hari ini ya Pak ya? Tapi masih ada orangnya masih ada. Cuman ada satu kita penyandang dana itu salah satunya kita sudah almarhum. Sebenarnya secara pribadi dan tim kami sangat sedih lah semenjak meninggalnya beliau kami belum bisa memberikan yang terbaik lah cuman salah satunya hari ini kami menjawab apa yang jadi rencana pada saat itu dan sudah kami buktikan saat ini bagaimana perkembangan desa Wongsari di tahun ke-13 ini gitu kan ini Pak Eri sama Pak Kadus sudah 13 tahun desa Wongsari ya Pak ya digagas oleh anak jalanan latar belakangnya kemudian ada konveksi latar belakangnya berikut latar belakang latar belakang 13 tahun sudah berapa kali reunian Pak? Sebetulnya gini karena memang ketika masuk di desa kita pun hampir 2 tahun kita menyelesaikan secara administrasi kita 2012 tanggal 11 Juni Mekar kemudian pada saat itu tanggal 12 yang kita mengabdi ke masyarakat di situ ada PJS sebagaimana ketua tim kita masuk menjadi pejabat sementara di desa sebagai pemangku kebijakan kemudian kita 1 tahun tidak ada anggaran kita tidak punya gaji ya Pak. 1 tahun Pak 1 tahun kita tidak memiliki gaji mengabdi murni itu mengabdi tidak ada anggaran
apa itu namanya ADD, apa itu namanya DBH retribusi, itu enggak ada, apalagi namanya DD kan, DD itu kan 2017 di sini ya. Tapi kami mampu untuk melayani masyarakat. Karena apa? Bagian daripada perjuangan kita itu ya harus kita pertanggungjawabkan, yang sebagaimana amanat daripada para pejuang kita yang sama-sama berjuang pada saat itu. Hampir 2,5 tahun kita. Nah, salah satunya ini Pak Kadus. Makanya lahirnya Wangunsari bukan dari seorang teknokrat atau birokrat, tapi seorang ya kami yang seperti ini gitu. Dengan latar belakang anak jalan. Tapi di sisi lain kami punya kepedulian kok desa seperti ini gitu. Akhirnya kan kami berpikir gimana nih pembangunan selalu di perkotaan, sementara kami yang di pojokan ke sini kan tidak ada sama sekali pembangunan. Bukan tidak ada ya, tapi ada tapi terlambat lah gitu. Ketika di perencanaan itu kita sampaikan ya kita selalu kalah. Akhirnya kebijakan-kebijakan itu tidak berpihak kepada kedusunan kita. Nah, berawal dari situ kita berpikir bagaimana caranya kita bisa mandiri gitu, bisa memekarkan desa dari Cisolok menjadi Cisolok dan Wangunsari. Dengan konsep kita bagaimana caranya membantu mensejahterakan masyarakat. Bukan berarti kita mengasih uang, Kang Denny, tapi bagaimana kita punya rasa membangun. Karena salah satu target kita itu adalah pembangunan. Supaya apa? Supaya ada efek, supaya ada output untuk masyarakat apa? Kesejahteraan itu sendiri. Bagaimana para petani bisa mengakomodir hasil taninya begitu cepat, murah, kan gitu. Hari ini kan sudah terjadi. Kemudian jalan desanya kita bangun. Hampir saat ini kan udah dua periode mau habis ya, baru 3 tahun Pak Joni. Itu kan torehannya sangat luar biasa. Kantor sekarang ya sedikit lagi maksimal lah, udah kokoh. Kemudian jalan desa tinggal 2 kiloan lagi lah, itu ya 2 kilometer lagi. Dan itu akan kami tuntaskan di 2024 sesuai visi misi daripada kepala desa itu. Karena kita berdiri di sini, kita diamanatkan oleh kepala desa bukan masyarakat. Karena kita ditunjuk oleh kepala desa. Untuk melayani siapa? Untuk melayani masyarakat dengan menjabarkan daripada visi-visi kepala desa. Nah, salah satunya ini kawan-kawan saya dari dulu kan orang tua ya, Pak. Orang tua sekaligus. Karena apa? Setiap kita ada permasalahan di desa, baik itu masyarakat, baik itu pemerintah desa itu sendiri, kita selalu musyawarahkan secara bersama-sama. Karena apa? Hukum tertinggi di desa itu kan musyawarah. Maka kita bagaimana menggiring opini masyarakat, menggiring setiap kasus yang dihadapi oleh masyarakat itu dibawa ke desa untuk dimusyawarahkan, dipecahkan secara bersama-sama. Tapi dalam arti kita bukan eksekutor, bukan penentu yang salah yang benar, tapi kita mampu untuk menjadi mediator yang benar. Begitu. Tapi ini Pak Kadus, nama Wangunsari itu diambil dari apa sih Pak Kadus? Dari Gunung Wangun sebenarnya. Oh, Gunung Wangun. Makanya kita Wangunsari itu ngambil nama dari Wangunsari. Memang dari dulu sebelum mekar aja, udah beberapa tahun kemudian sebelum mekar, nama Wangunsari udah ada. Bahkan kita mau ganti namanya Desa Cikonang itu nggak boleh sama orang tua kita. Gitu. Jadi tetap harus Wangunsari. Gunung Wangun itu ada di Desa Karangpapak sebenarnya. Cuman Desa Wangunsari cuma dapat sarinya aja itu aja. Makanya sari itu dari mengalir. Gini saya luruskan yang tadi tentang kronologis asal muasal daripada Wangunsari. Apa yang disampaikan oleh Pak Kadus tadi betul, bahwa si posisi Gunung Wangun itu kan adanya di Desa Karangpapak, desa yang berbatasan dengan kita. Cuman sumber mata airnya itu diambil menjadi konsumsi masyarakat kita, gitu ya. Itu melalui PDAM, itu kan dialirkan. Nah, di sisi itu mungkin orang tua kita mengambil Wangunsari itu setelah saya kejar sejarahnya. Ternyata Wangun itu adalah sebuah kalau bahasa Indonesianya itu membangun. Kalau sari itu artinya rasa. Jadi membangun dengan penuh rasa seperti itu Kang Denny. Jadi memberikan nama itu bukan dari kami, bukan dari tim, tapi asal usulnya dari memang orang tua yang dulu kita. Tapi sempat kita kebetulan mendengar itu bahwa tahun sekian menurut para orang tua itu bakal ada desa yang namanya Desa Wangunsari. Nah, akhirnya kami lah di sini bagian daripada sejarah itu.
dan itu hasil nama Wangun Sari itu hasil obrolan dengan para orang tua. Iya. Betul. Bahkan kan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadus itu sempat terbentuk sebuah proposal, yang mana proposal itu dibuat oleh para tokoh yang terdahulu. Cuman sayangnya setelah kami kejar ada sih proposalnya, cuman tidak ada yang namanya tim atau struktur daripada tim itu. Siapa sih sebetulnya yang mengajukan permohonan pemekaran itu tidak ada. Nah, di 2009 kita gali. Nah, bahkan kami pun apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kadus sangat kesulitan untuk mencari figur seorang ketua tim. Nah, akhirnya perjalanan tadi ABCD muncullah nama tadi seorang sosok yang luar biasa pada saat itu, Pak Cucu. Dan kita ambil itu sebagai ketua, dan beliau sekaligus ketika mekar desa, karena desa ini pada zaman Pak Sukma Wijaya kita dipekarkan dan disahkan itu di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar pada saat itu. Nah, itu disahkan oleh Bupati langsung oleh Pak Sukma Wijaya, dan kebetulan kami tim hadir di situ sebagai bagian daripada syukuran sesudah disahkan waktu itu apa sih, Pak? Ada sih. Ada nggak sih? Berlebihan. Waktu setelah mekar ada sih syukuran itu. Waktu itu banyak masyarakat juga yang datang ke sini. Kalau nggak salah potong kambing juga 2. Kami kita. Enggak, waktu itu wajang tuh wajang. Nah, itu bentuk syukur kami, walaupun sangat sederhana. Sebetulnya tidak sesuai lah. Perjuangan kita itu kan hampir 2 tahun setengah ya. Berbagai intimidasi, teror, kita itu sangat luar biasa. Bahkan banyak kehilangan lah dari para keluarga kita yang bagaimana kita habis untuk memekarkan desa ini. Energi, materi, pikiran, dan sebagainya. Iya, seperti itulah. Yang menurut saya yang paling berat itu waktu itu setelah mau mekar itu harus ada kantor dulu. Kalau nggak ada kantor nggak bisa katanya. Terus bagaimana setelah tim pemekaran 11 itu ya untuk membangun masalah kantor. Makanya saya dan rekan-rekan dan tim 11 itu sesuai insting masing-masing mencari dana atau mencari bahan-bahan untuk bangunan dari masyarakat juga, ada yang beli juga, ada yang ngasih, sampai saya juga waktu itu sampai minta genteng aja, sampai ada saung juga di kebun. Ada saung. Ada saung maksudnya gini, ada saung itu sebuah aset desa ya. Karena berdiri di tanah desa. Tapi yang si penggarapnya itu kan agak berseberangan dengan kita pada saat itu. Nah, karena kita dituntut oleh tim kabupaten, ada pansus dewan, kemudian dari dulunya DPMD ya, kita dituntut untuk keseriusan kita membangun kantor. Nah, hal seperti itu tentunya sebuah tantangan bagi kami, karena kami setelah materi ya di mana lah. Tapi berdasarkan aku yakin kita bicara malam, paginya kita nyari duit sekitar 1 minggu ya Pak ya, itu dapat duit untuk membuat sebuah fondasi. Nah, kemudian fondasi kita kumpulin, kemudian kita minta ke warga, itu pun sangat kesulitan. Karena apa? Tadi apa yang disampaikan Pak Kadus itu banyak kontranya. Sebetulnya banyak kontranya, tapi di sisi lain dengan keyakinan kita bahwa ini adalah sebuah perjuangan, sebuah rintangan yang harus kita lewati, itu semua bisa dilewati. Itu Kang Deni sangat luar biasa. Makanya kita hadir di sini bukan tiba-tiba muncul menjadi perangkat desa, menjadi sosok kepala desa, sosok kepala dusun. Tapi di sisi lain hari ini Wangun Sari masih dalam tahap berjalan terkaki-kaki ya, walaupun secara administrasi kita oke lah, sudah setara dengan desa-desa lain, tapi dalam bentuk kepuasan hari ini kita sih belum puas sebetulnya. Apa sih Pak yang mau dikejar di desa Wangun Sari, khususnya Bapak ini? Dua di antara 11 deklarator desa Wangun Sari, apa sih yang ini saya berpikir untuk bagaimana caranya membuka pemikiran masyarakat desa.
bagaimana masyarakat bisa berkontribusi ke desa, rasa memilikinya itu ada. Nah di situ tentunya akan ada sebuah bentuk keinginan yang tulus untuk membangun desa. Nah tentunya sampai hari ini kita ingin desa ini menjadi desa yang mandiri, artinya bukan mandiri dari statusnya, tapi kita benar-benar ingin punya pendapatan asli desa, yang mana hari ini sedang kita gali beberapa objek wisata, terutama geyser itu sendiri. Ya, terus kita punya objek wisata curug juga yang ada di atas geyser itu. Nah, itu menjadi sebuah rencana besar kami. Bagaimana Wangunsari mendapatkan pendapatan asli desa dari sumber yang tadi, baik dari geyser maupun dari curug itu, sehingga desa menjadi sejahtera, desa menjadi mandiri ke depannya gitu. Ya. Pak Kadus, ini secara pribadi, apa sih yang mau dikejar Pak Kadus selaku pelaku sejarah? Mungkin kalau buat saya secara pribadi ya, kalau masalah untuk mengejar itu kayaknya nggak ada buat saya ya, nggak ada. Cuman saya titip aja desa Wangunsari setelah saya berjuang dan rekan-rekan juga ketika saya membangun desa sebelum ada dana ini saya bekerja nggak pernah digaji. Tiap hari kerja di sini membangun, ngadu, pasang meleset, pasang itu nggak pernah digaji. Makanya ketika ada masyarakat tidak menjaganya desa ini, menyayangkan atas perjuangan saya dan rekan-rekan itu. Saya mah nitip aja. Ketika saya udah nggak bekerja di desa atau saya udah nggak ada, kepada masyarakat khususnya desa Wangunsari, tolong dijaga. Nah ini ini sebuah amanah dari. Tapi mohon maaf ya guys, ini agak mendayu-dayu ya guys. Saya pun terbawa suasana ini. Aduh, perjuangan dua tokoh itu luar biasa. Gimana? Ini Kang Denny, kalau tidak apa yang disampaikan tadi, ini belum seberapa sebetulnya. Kalau kita bercerita sejarah itu harus sampai menetes air mata. Artinya, ketika kita meneteskan air mata berarti ada kesungguhan, ada berbagai masalah yang selama perjalanan ini. Nah, itu yang mungkin tidak cukup disampaikan di sini karena yang sangat panjang mungkin bisa berikutnya. Cuman tadi ngutip daripada Pak Kadus, sebuah amanah bagi kami, bagi regenerasi, bagaimana beliau sudah menorehkan tinta emasnya di desa Wangunsari, mengabdi selama 13 tahun dan tidak mungkin ke depan untuk menjadi seorang perangkat lagi. Nah itu sebuah amanat yang sangat miris bagi saya, sehingga menjadi sebuah introspeksi ke depan, bagaimana kita menciptakan hari ini regenerasi yang akan datang untuk masuk ke desa, untuk mengisi desa, mengabdi ke masyarakat. Nah, karena kami secara tulus sampai 13 tahun ini, kami benar-benar tenaga, energi dan waktu kami itu diberikan untuk desa Wangunsari, baik dalam pembangunan visi maupun pembangunan manusianya. Itu sesuai rencana-rencana apa yang di dalam musyawarah desa itu ya kita realisasikan hari ini, dan sudah terbukti bahwa kita bisa dilihat secara kasat mata menjadi bagaimana kami ketika menjadi sekretaris desa, mengelola keuangan desa, kemudian beliau menjadi sosok panutan lah di perangkat desa karena beliau senior itu Kang Denny. Itu bagi saya amanat yang berat seperti itu, tapi itu sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh kita. Itu tantangan itu nggak hanya hari ini bahasanya bukan menikmati ya, ya. Menikmati ini tetap Pak Kadus sama Pak itu masih mengaku. Jadi gini, jadi gini, saya ngutip ini, kalau kita berbicara perjuangan itu kan belum tentu menikmati. Yang namanya perjuangan itu kan harus tulus kan, gitu, harus tulus bahwa kita apa sih yang diperjuangkan, kemudian untuk siapa, kemudian nanti
kita akan seperti apa. Kemudian yang diperjuangkan kita itu akan dibuat apa oleh kita. Itu kan hal-hal seperti itu sebuah konsep perencanaan yang tentunya harus matang. Nah, hari ini kita sudah terbukti. Nah, sudah terbukti, tinggal regenerasi nanti bagaimana menjaga desa ini. Bagaimana menjaga amanat daripada para pejuang. Itunya dari para pejuang desa, sehingga Desa Wangunsari nanti ketika kami tidak ada bisa dilihat oleh anak cucu kami bahwa nama kami tidak bias, melainkan menjadi sebuah sejarah, benar-benar sejarah, dan tidak boleh ada satupun yang menggelintirkan sebuah sejarah, karena ketika mengkhianati sejarah itu tentunya akan berbahaya bagi desa ini. Itu kan ya, itu guys, saya pun terbawa suasana ya guys ya, melihat perjuangan dua tokoh ini masih ada tokoh ya, belum sempat kami undang, belum ada waktu intinya masih ada 7 lagi, 7 orang lagi ya Pak, untuk menjadi contoh kalian guys di rumah ketika ingin menggapai sesuatu yang harus berjuang semaksimal mungkin. Pak Kadus, terakhir Pak Kadus, apa yang mau disampaikan ke penonton dalam proses perjuangan kehidupan? Mungkin Pak Kadus sudah banyak melalui asam dan manis ya. Saya mau ngomong aja kepada rekan-rekan masyarakat, baik pemuda atau orang tua untuk semangat Wangunsari. Ketika menginginkan sesuatu itu tidak gampang, ya, tidak gampang. Harus benar-benar berjuang sampai detik penghabisan, berjuang sampai sepenuh hati itu. Gitu. Kenapa? Ya, jangan dilihat dari SDM atau misalkan sekolah-sekolah tinggi. Ketika sekolah tinggi punya S1, S2, kalau misalkan nggak semangat, nggak berjuang, buat apa seperti itu kemudian itu. Ketika peranan saya dan rekan-rekan sebenarnya disebut orang jalanan atau orang apa, orang nggak sekolah SDM itu, ketika berjuang ingin seperti ini, banyak pada yang ngetawain, bahkan kalau bicara yang paling menyedihkan ketika membangun sebuah kantor ini, ada yang mengatakan buat apa itu perguruan. Ya. Itu yang paling mengerikan, kedengaran dengan telinga saya sendiri gitu, seperti itu. Tapi saya nggak begitu ini, tetap semangat aja bekerja di sini, semangat bekerja gitu. Ya mudah-mudahan dalam hati saya waktu itu ya, mudah-mudahan perjuangan ini bisalah sampai muka seperti itu. Ya alhamdulillah tahun 2013 misalnya ya, kita buka. Udah pekar itu orang nggak ada yang ngomong lagi, nggak ada ngomong lagi gitunya. Menjawab semua cemoohan. Iya itu. Bahkan saya yang paling ngeri waktu itu untuk menandatangani kepada masyarakat dan tokoh-tokoh ya, masyarakat untuk proposal bukan waktu itu. Ya, proposal menandatangani untuk persetujuan dari masyarakat, persetujuan. Banyak loh yang nggak mau, yang kontak yang nggak mau. Dia melihat sayanya, saya bisa apa? Mungkin seperti itu ya. Saya bisa apa? Pemekaran desa nggak gampang loh, Pak. Trust itu tidak ada kepercayaan. Nggak ada kepercayaan. Tidak mungkin katanya. Begitu. Ya insya Allah mudah-mudahan karena kesemangatan saya dan rekan-rekan mudah-mudahan ini terjadi seperti itu. Ya alhamdulillah seperti itu. Makanya sekali lagi saya titip kepada anak-anak muda atau yang lainnya, ketika saya udah nggak ada atau saya udah pensiun lah dari desa, semoga desa ini dijaga dengan baik. Pak Eris, terakhir untuk pesan penonton. Mungkin ini kan kita hanya harus ingat bahwa sebuah jabatan itu ada batas, baik oleh usia maupun oleh masa jabatan itu sendiri. Nah tentunya ini harus kita sadari. Kami di sini hanya menorehkan sebuah sejarah, yang mana sejarah ini pasti tongkat kepemimpinan kami ini akan berpindah. Nah tentu yang disampaikan oleh Pak Kadus tadi, sebuah amanah yang berat sebetulnya bagi generasi yang akan datang.
Tapi saya insya Allah yakin mampu, karena background daripada warga masyarakat Desa Wangunsari ini tidak arogan lah, tidak seperti membuat keonaran, tapi sejuk, damai, itu yang menjadi kepercayaan kami ke depan. Nah, kami nanti sudah tergerus oleh usia maupun masa jabatan kami di sini, bukan ada batasnya. Kami menyerahkan desa ini, bahwa desa ini menjadi sebuah percontohan nanti, sebuah desa yang memiliki kemandirian tentunya untuk masyarakat desa. Bagaimana membangun, menciptakan sumber daya manusia yang handal, karena bonus demografi hari ini sedang kita hadapi kalau jadi tentunya berat ke depan saingan, bagaimana manusia mencari pekerjaan, sementara sumber daya manusia itu sangat tinggi, sementara nah itu yang harus disadari oleh kita semua. Itu mau tidak mau pasti akan ke depan itu oleh regulasi itu pasti akan tercapai, pasti akan terjalani lah. Nah, hal-hal seperti itu bagi kami, kalau kita boleh mencontohkan, ya contohlah tadi bahwa sebuah perjuangan itu ya harus bisa kita lewati. Itu pun harus punya konsep ke depan. Ini yang kita perjuangkan ini akan berhasil nggak? Ya. Kalau itu memang tidak akan berhasil, ya buat apa untuk bicara. Tapi ini sebuah emas ketika kita mau diraih dan yakin itu akan dapat, ya kejar sampai dimanapun. Mungkin itu Kang Denny. Oke guys, itu pesan dan cerita tadi, sejarah berdirinya Desa Wangunsari. Saya pun merinding guys, sebenarnya dua tokoh luar biasa, tahun pendirian Desa Wangunsari. Mudah-mudahan kawan-kawan pun bisa mencontoh dari perjuangan yang dua tokoh ini lakukan ketika melihat sesuatu, lakukan dengan ikhlas. Yeah. Lakukan dengan ikhlas, kemudian berjuang. Oke, terima kasih Pak Kadus, Pak Eris. Siap. Sehat selalu Kang Denny. Amin. Pak Eris, Pak Kadus pun sehat selalu. Pak Kadus Mudah-mudahan. harus tetap Iya. kesehatan ya Bu ya. Iya. Biar tetap gantengnya tetap. Ya. Iya. Siap itu guys, mungkin dari saya sekian, kita akan kembali di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.